Jika selama ini banyak ilmuwan-ilmuwan mengatakan bahwa negeri Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran itu berada di daerah yang sekarang adalah Yaman, maka menurut Kiai Haji Fahmi Bahsyah, negeri Sabah itu sebenarnya berada di Indonesia. Dalam Flying Book itu, Kiai Haji Fahmi Bahsyah mengungkapkan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa Candi Borobudur bukanlah hasil kebudayaan Hindu. Sebagaimana kita ketahui selama ini, Candi Borobudur sudah ada sejak lama, jauh sebelum Hindu ada di Nusantara ini. Berdasarkan penelitiannya, Candi Borobudur itu bahkan dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan para jin pada masa ketika Nusantara belum berbentuk seperti sekarang ini, yaitu masih berupa dataran yang luas. Banyak data dan analisis yang dipaparkan dalam Flying Book itu sebagai bukti terhadap argumen ini. Untuk mengetahui salah satu bukti argumen itu, sebelumnya ada baiknya kita mengetahui simbol lafaz Bismillah. Simbol itu biasanya dibuat dengan melukis 7 buah lingkaran yang sama besar, yang salah satu lingkaran berada di tengah dan dikelilingi oleh 6 lingkaran lainnya. Masing-masing lingkaran mewakili satu huruf pada lafaz Bismillah, yaitu Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, dan H. Jika ke-6 lingkaran di luar, masing-masing titik pusatnya secara berurutan dihubungkan, kemudian lingkaran-lingkaran yang di luar itu dihapus. Jadilah bentuk itu sebagai segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Itulah simbol lafaz Bismillah. Sekarang mari kita amati salah satu kontur yang banyak terukir di batu-batu Candi Borobudur. Ternyata bentuk itu banyak sekali kita temukan pada batu-batu di Candi Borobudur. Segi 6 bagian lingkaran di tengahnya, apakah arti bentuk itu? Ternyata simbol segi 6 dengan lingkaran di bawahnya adalah simbol lafaz Bismillah. Demikianlah salah satu bukti analisa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi Bahsyah dalam Flying Book-nya. Selain itu, dalam Flying Book tersebut juga diungkapkan secara ilmiah bahwa Candi Borobudur dahulunya bukan di tempat seperti yang sekarang, melainkan sempat mengalami perpindahan dengan kecepatan pemindahan melebihi kecepatan cahaya. Hal ini mengakibatkan kontur Candi Borobudur mengalami peluruhan. Pemindahan candi ini sesuai cerita dalam Al-Quran. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasananya itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40. Selama ini yang sering diungkapkan adalah bahwa pemindahan itu dari Yaman ke Palestina. Namun, sesungguhnya bukti nyatanya belum pernah ditemukan. Lalu menurut penelitian Kiai Haji Fahmi Bahsyah, di mana letak Candi Borobudur sebelum dipindahkan? Jawabannya adalah di kawasan Candi Ratu Boko yang terletak di Kabupaten Bantul. Di kawasan itu, nampak bekas-bekas adanya candi besar, namun candi besar itu hilang. Entah bagaimana hilangnya. Yang jelas, bukan karena hancur atau runtuh. Bahkan di kawasan Candi Ratu Boko ditemukan serpihan-serpihan sisa candi yang konturnya mirip dengan kantor Candi Borobudur. Hanya saja, kontur yang ada di Candi Ratu Boko ini tampak lebih jelas dibandingkan dengan kontur yang ada di Candi Borobudur. Hal ini disebabkan peluruhan yang terjadi akibat pemindahan dengan kecepatan 60.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Lebih jauh lagi, Kiai Haji Fahmi Basya membahas sisi lain dari Candi Borobudur, yaitu bahwa desain Candi Borobudur sangat kompleks dan memiliki makna yang dalam. Misalnya, relief yang ada di dinding-dindingnya, ukuran volume candi yang membentuk balok Al-Quran. Bahkan, bukti foto Google Earth yang menunjukkan bahwa puncak candi membentuk sebuah garis lurus yang menghubungkannya dengan Rukun Syam dan Hajar Aswad Ka'bah. Dan banyak lagi fakta-fakta yang dikemukakan dalam flying box itu. Nama Sabah sendiri didapat dari Al-Quran, di mana secara singkat Al-Quran dalam surat An-Naml dan surat Sabah menceritakan bahwa negeri Sabah dahulunya merupakan sebuah negeri yang amat makmur, subur tanahnya dan maju bangsanya. Dalam negeri itu pernah hidup nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga seorang ratu perempuan yang amat sangat melegenda, yaitu Ratu Bilqis. Namun, negeri itu dimusnahkan oleh Allah dengan sebuah banjir yang amat besar karena kemusyrikan bangsanya. Yang mereka lakukan beribadah menyembah matahari. Inilah bukti-bukti yang dikemukakan oleh Kiai Haji Fahmi Basya yang mengungkapkan bahwa negeri Sabah dalam Al-Quran itu bukan terletak di Yaman, melainkan di Indonesia. Nama Sabah itu sendiri. Dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Quran Surat An-Naml ayat 22. Di Indonesia ada nama dan tempat bernama Sabah, sementara di Yaman tidak ada. Yang ada hanyalah sabun atau prasasti. Tidak ada nama tempat bernama Sabah. Kemudian hutan Sabah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah hutan kebun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Quran Surat Sabah ayat 14. Disebutkan terdapat hutan sebagai tanda kekuasaan ayat Allah. Allah menyebut sesuatu sebagai ayat, maka berarti sesuatu tersebut tidak akan hilang dan tetap dapat diamati oleh manusia. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 15, Allah menyebutkan kapal Nabi Nuh sebagai ayat, dan itu kita temukan. Maka, sesuai sebutan ayat itu, seharusnya hutan itu juga bisa ditemukan, atau pastilah hutan Sabah itu masih ditemukan. Kita bisa buka dalam Kamus Bahasa Jawa Kawi. Hutan dalam bahasa Jawa adalah wana, dan Sabah berarti pertemuan. Jadi hutan Sabah itu ada di Pulau Jawa, yaitu Wana Sabah atau Wonosobo. Ada juga nama Sleman yang berasal dari kata Sulaiman. Sementara di Yaman tidak ditemukan nama-nama semacam itu.